Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rotama Official. Kali ini kita akan membahas informasi yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu terkait jabatan kepala desa 8 tahun. Banyak informasi simpang siur yang beredar di media sosial. Bahkan ada yang menyebut Mahkamah Konstitusi atau MK telah membatalkan aturan tersebut. Apakah benar demikian? Yuk kita luruskan bersama berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Di konten ini saya beri judul Meluruskan Informasi Jabatan Kepala Desa 8 tahun. Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 107/PUU strip 22/2024. Rotama Official, Tim Pendamping Profesional atau TPP. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi. Sebelum masuk ke inti pembahasan, penting untuk memahami peran utama MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK bukan sekedar lembaga peradilan biasa, melainkan penjaga utama konstitusi yang memastikan semua hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi utama MK mencerminkan prinsip supremasi konstitusi, bukan supremasi parlemen. Berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah kewenangan MK. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut judicial review. 2. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. 3. Memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutuskan perselisihan hasil pemilu. 5. Memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Tugas MK dalam judicial review sangat penting karena memastikan bahwa produk hukum yang dibuat oleh legislatif tetap berada dalam koridor konstitusi. Dengan kata lain, MK memiliki peran sebagai penjaga agar tidak ada peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang sudah diatur dalam konstitusi kita. Judicial review dan putusan MK soal jabatan kepala desa. Pada Jumat 3 Januari 2025, MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materi pasal 118 huruf E dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Suhartoyo dalam perkara nomor 107/PUU strip 22/2024. Permohonan ini diajukan oleh Muhammad Asri Anas bersama 3 kepala desa yang merasa dirugikan karena masa jabatan mereka tidak termasuk dalam perpanjangan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Desa. Namun, MK menyatakan bahwa permohonan tersebut kehilangan objek karena pasal yang diuji telah lebih dahulu diputus dalam putusan MK nomor 92/PUU strip 22/2024. Jadi, apa arti putusan ini? 1. MK tidak membatalkan aturan jabatan kepala desa 8 tahun. 2. Tidak ada perubahan terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa. 3. MK hanya menyatakan bahwa permohonan tersebut kehilangan objek karena sudah ada putusan sebelumnya. Jadi, informasi yang menyebut bahwa MK membatalkan perpanjangan jabatan kepala desa 8 tahun adalah hoax. Permasalahan faktual
dalam pengisian jabatan kepala desa. Meskipun permohonan ini ditolak, MK tetap menyoroti adanya persoalan dalam pengisian jabatan kepala desa. MK meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah ini demi kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan desa. Hal ini penting agar pelayanan publik di desa tidak terganggu dan pembangunan desa tetap berjalan. Sebagai tambahan, para pemohon merasa dirugikan karena pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak mencantumkan kepala desa yang merasa jabatannya berakhir pada November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 untuk mendapatkan perpanjangan. Namun, dalam putusannya, MK menegaskan bahwa norma yang diuji telah mengalami pemaknaan baru sejak putusan MK nomor 92/PUU/22 Romawi 2024 diucapkan sehingga permohonan baru tersebut kehilangan objek. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan MK bersifat final dan mengikat, final and binding. Artinya, semua pihak harus tunduk pada keputusan tersebut. Oleh karena itu, bagi kepala desa yang merasa belum terakomodasi, langkah hukum lainnya harus menyesuaikan dengan putusan MK yang sudah ada. Perbandingan dengan sistem negara lain. Sebagai informasi tambahan, tidak semua negara memiliki lembaga bernama Mahkamah Konstitusi. Namun, hampir semua negara demokrasi memiliki mekanisme untuk memastikan hukum dibuat tetap sejalan dengan konstitusi. Berikut ada beberapa contoh. 1. Prancis menyebut sebagai Dewan Konstitusi, Council Constitutional, yang tugasnya melakukan judicial review, yaitu pengujian sebelum undang-undang itu diberlakukan. 2. Belgia menggunakan istilah arbitrasi konstitusional, constitutional arbitration, karena lembaga ini lebih bersifat sebagai mediator dan bukan sebagai pengadilan dalam arti umum. Meskipun ada perbedaan dalam nama dan mekanisme, tujuan utama dari lembaga-lembaga tetap sama, yaitu memastikan bahwa hukum yang dibuat tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Catatan penting, jangan percaya hoax. 1. MK tidak membatalkan aturan jabatan kepala desa 8 tahun. 2. MK hanya menyatakan permohonan terkait pasal tersebut kehilangan objek karena sudah ada putusan sebelumnya. 3. Pemerintah diminta menyelesaikan permasalahan pengisian jabatan kepala desa agar tidak ada kekosongan kepemimpinan desa. 4. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar tidak termakan hoax. 5. MK tetap berperan dalam menjaga konstitusi agar hukum di Indonesia tetap dalam koridor sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jangan mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar. Pastikan selalu mengecek sumber yang valid sebelum menyebar berita. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, silakan tulis di komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Rotama Official untuk mendapatkan informasi hukum dan politik yang terpercaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.